Halo semuanya, good morning. Di video kali ini aku mau cerita ke kalian perjalanan diet aku dan hari ini aku ada di hari ke-24. Pagi-pagi aku langsung bangun dan aku langsung nimbang dan ternyata aku udah turun 4 kilo. Wow, dari 161,4 pound turun menjadi 152,0 pound. Bener-bener aku kayak, ya ampun Tuhan, makasih. Ini perjuangan diet yang kayak malam-malam nahan lapar. Jadi aku selama 24 hari ini ngejalanin yang namanya OMAD atau one meal a day. Dan juga aku combine sama intermittent fasting yang 20 jam dan punya jendela makan selama 4 jam. Jujurnya aku selama seminggu ini khususnya teman-teman, aku ngejalanin yang kayak 3 kali ometnya yang one meal a day, makan cuman sehari sekalinya itu cuman 3 hari doang. Kemudian di 3 harinya aku masih yang 20 jamnya puasa dan di 4 jamnya itu aku makan. Tapi aku masih yang siangnya makan jam 12-nya terus nggak makan apa-apa. Baru terakhir jam 3 menuju jam 4 atau jam setengah 4-an gitu aku makan dan jam 4 terakhir aku makan. Nah di satu harinya itu biasanya aku di hari Minggu. Di hari Minggunya tuh aku bebas, aku bisa minum boba, aku bisa makan apa aja yang aku mau. Karena di hari Minggu tuh kan aku pergi ke gereja, sekaligus juga kayak pulang gereja jalan-jalan gitu kan sama keluarga. Ya udah kalau mau cemilan apa ya beli, mau minum apa ya beli gitu. Jadi bisa dibilang diet yang aku jalanin itu masih yang terbilang santai gitu. Nggak yang sampai bener-bener no cheating ya. Aku masih yang kayak ada cheatingnya gitu. Jadi sebenarnya tuh aku sendiri tuh nggak pengen gitu ya cheating. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak misalnya aku kayak terlalu tertekan banget nih nahan makan demi diet gitu. Aku juga kan jadinya nggak happy. Jadinya aku kayak ya udahlah karena aku mau ngelakuin ini in long term gitu. Aku mau ngelakuinnya ini dalam jangka waktu yang panjang. Jadi aku juga mesti happy. Paling nggak dalam seminggu aku kasih diriku sendiri jatah untuk aku bisa menikmati makanan apa aja yang udah aku tahan-tahan nih. Aku pengen makan tapi aku tahan-tahan. Kayak besok ini kan hari Sabtu ya di sini. Aku pokoknya udah planning. Besok aku mau makan topoki pokoknya, terus aku mau minum boba. Jadi pokoknya dalam 1 minggu ada 1 hari di mana aku bisa menikmati makanan yang aku mau. Tapi tetap harus inget kan kita lagi programnya untuk kurusin berat badan. Tetap juga jaga-jaga gitu. Pokoknya makan ya udah sampai kenyang. Tapi nggak yang sampai super kekenyangan atau kayak kerakusan gitu nggak. Tapi ya makan sampai kenyang, sampai udah nih puas nih, udah keinginannya tercukupi gitu. Kayak hari Minggu lalu kan aku juga dibeliin minuman boba gitu. Ya aku cuma minumnya setengah, kayak udah setengah ini aja nih udah cukup banget untuk apa ya, memenuhi rasa keinginanku untuk minum boba gitu. Jadi ya udah setengah cup cukup. Aku belum bener-bener yang mengatur pola makanku yang misalnya oh nominya atau nggak boleh tepung, nggak boleh gula gitu. Enggak, aku masih yang kayak makan apa aja. Jadi misalnya yang di sehari makan sekali itu di jam 12 itu bener-bener aku tuh makan apa aja yang aku mau, apa aja yang aku masak buat anak-anakku, buat suamiku. Nah itu juga yang aku makan. Jadi aku nggak memisahkan, oh ini masakanku, ini masakan suamiku, oh ini makananku, ini makanan suamiku, nggak. Tapi aku bener-bener makan apa yang aku masak buat keluargaku. Which is itu masih ada minyaknya. Dan juga kalau kalian lihat video-videoku, itu kan aku punya kayak sambal kesukaan ya. Itu tuh minyaknya banyak banget. Dan setelah lihat kalorinya, 2 sendok makan itu sebesar 190 kalori. Jadi itu termasuk besar juga kalorinya. Tapi itu aku suka, ya udah aku tetap makan itu gitu. Aku pengen sih sebenarnya atur pola makan gitu ya. Nantinya ke depannya tuh pengen mulai nanti yang namanya kurangin minyak-minyak, kurangin tepung-tepung gitu. Aku pengen sih, tapi aku jujur belum bisa. Karena mungkin ini masih bulan pertama ya. Jadi aku masih fokus yang namanya rutin gitu. Aku masih fokus yang namanya gimana ya, bikin habit gitu. Bisa nggak ya aku skip breakfast? Bisa nggak ya aku hanya makan sehari 1 kali aja? Atau bisa nggak ya aku makan sehari 2 kali tapi porsinya sedikit? Itu semua tuh pengennya ke depannya tuh kayak gitu. Tapi untuk sekarang tuh aku belum bisa. Jadi yang namanya tiap kali aku makan, pokoknya aku makan sampai kenyang gitu. Tapi nggak boleh sampai kerakusan juga yang kayak, mumpung makan nih jadi makan sampai banyak banget yang sampai sebenarnya udah kenyang tapi masih kayak makan terus. Nah itu kan juga nggak bagus ya. Saya dulu aku tuh kalau misalnya makan nasi panas aku tuh bisa makan sampai 3 mangkok loh, beneran aku tuh suka sesuka itu aku sama nasi panas. Kalau namanya nasi panas udah dicampur sambel, ada gorengannya,
udah aku yang makan nggak terkontrol. Tapi akhir-akhir ini aku udah mulai yang kayak paling banyak itu 2 mangkok. Tapi nggak yang bener-bener full ya, tapi yang kayak nambah, udah pasti aku nambah gitu. Tapi nggak yang kayak sebanyak dulu. Dulu tuh bener-bener yang namanya nggak peduli, pokoknya makan, lapar makan. Dan ngomongin masalah tidur, kan sering kalian dengar kalau misalnya lagi program diet turunin berat badan itu sebisa mungkin tidurnya cepet gitu ya, jam 10 lah atau jam 9 mungkin. Tapi buat aku sendiri, aku tuh nggak bisa. Aku pernah coba untuk tidur jam 10 dan aku nggak bisa tidur. Jadi aku ada di atas kasur, matanya merem tapi nggak bisa tidur, pikirannya kemana-mana. Karena aku nggak punya kebiasaan itu. Karena memang aku tuh biasanya ya, karena nonton drama Korea itu setelah anak-anak tidur. Jadi otomatis aku tuh nontonnya sampai bisa sampai jam 1 sampai jam 2 gitu. Nah aku tuh selalu tidur di atas jam 11. Paling cepet ya, paling cepet aku tuh tidur jam 11. Dan itu pun jarang terjadi. Kebanyakan aku tidurnya kayak you know di atas jam 12, jam 1, jam 2 kayak gitu. Tapi aku bangunnya jam 8. Jadi kira-kira 6 jam, kadang-kadang dapat 8 jam tidur. Nah, karena aku berusaha ngejalanin diet yang one meal a day ini, makan sehari cuma sekali atau makan sehari 2 kali, tapi yang kedua itu porsinya dikit. Itu aku jujur ya, malam sebelum aku tidur tuh aku lapar banget. Aku bener-bener yang kayak lapar banget. Dan di California sekarang itu udaranya lagi dingin. Sekarang kita lagi ada di musim dingin. Di gunung itu udah banyak saljunya. Jadi benar-benar yang kayak dingin. Dan kalian tahu kan kalau misalnya lagi dingin tuh apa bawaannya, lapar. Bener. Jadi hari Selasa kemarin itu aku yang kayak udah mau tidur dan aku benar-benar nggak bisa tidur karena kelaparan. Akhirnya sebenarnya kan belum jadwalnya cheating ya, karena aku biasa cheating hari Minggu gitu. Akhirnya aku udah kayak nyerah gitu, yang kayak aku nggak bisa tidur mau gimana dong, aku lapar banget. Akhirnya aku makan ramen. Aku makan ramen dan isi-isiannya. Satu ramen aja tuh, satu bungkus ramen tuh kalorinya 550 kalori. Aku sebenarnya nggak orang yang menghitung kalori ya, cuman kebetulan pas lihat ramen itu buset, gede banget kalorinya, 550 kalori. Dan tambahan-tambahan yang lainnya mungkin itu bisa total jadi 700 kalori. Aku makan segitu langsung besoknya naik 1 kilo lebih badannya. Luar biasa. Waktu kapan itu aku ada lihat video juga di Instagram yang bilang dia diet cukup ekstrim 10 kilo dia dalam seminggu turun, dan ternyata rambutnya tuh mengalami kerontokan parah. Nah aku bersyukur, aku puji Tuhan selama ngejalanin program ini OMAD one meal a day dan juga intermittent fasting dengan 20 jam fasting, aku nggak mengalami yang namanya rontok parah gitu. Aku memang ada rontok dikit sejak aku kayak menyusuin anakku. Itu kan aku ngalamin rontok rambut ya, dan itu masih, tapi nggak yang sampai banyak gitu loh, yang cuman kayak sedikit-sedikit aja. Ya menurut aku itu masih normal. Kalau ngomongin soal kebutuhan gizi, protein dan sebagainya, aku mastiin bahwa proteinku tuh cukup gitu. Dan juga aku kadang-kadang aku makan sayur, tapi kebanyakan aku nggak makan sayur. Tapi ini akhir-akhir ini aku coba buat yang namanya aku makan sayur. Dan juga itu ngerubah jadwal aku untuk buang air besar. Biasanya aku kalau bangun tidur aku tuh selalu ke kamar mandi buat buang air besar. Tapi setelah aku ngejalanin diet ini, itu berubah ke siang hari atau bahkan kadang sore gitu. Tetap sehari aku sekali tetap buang air besarnya, tapi jamnya berubah, yang tadinya pagi sekarang siang. Biasanya kalau udah selesai makan siang gitu, nunggu kayak 1 jaman lebih gitu baru perutnya kerasa nih perlu ke kamar mandi gitu. Nah teman-teman yang pengen coba cara diet ini, OMAD one meal a day dan fasting yang kayak gini, aku selalu saranin buat kalian coba dulu dengan yang 16 jam puasa, 8 jam jendela makannya. Jadi jangan langsung benar-benar ekstrim one meal a day gitu. Karena aku juga untuk sampai di tahap ini mencoba one meal a day dari tahun kemarin ini 2023 tuh aku selalu nyobain yang 16 jam fasting, 8 jam jendela makan. Baru aku naik lagi ke 18 jam aku puasa, kemudian 6 jamnya aku makan. Mulai naik lagi, dan itu gak cepet. Mesti kayak badannya juga latihan, lama-lama terbiasa. Terus baru challenge diri sendiri, bisa gak ya kalau aku 18 jam puasa? Bisa gak ya kalau aku 19 jam puasa? Bisa gak ya kalau 20 jamnya fasting? Bisa gak ya gitu. Jadi terus menerus sampai akhirnya bisa one meal a day. Even now pun, sekarang pun aku tuh masih yang kayak dalam seminggu pokoknya 3 hari one meal a day-nya.
3 harinya aku intermittent fasting. Halo. 5 hari yang one meal a day, 1 harinya yang intermittent fasting 20 jam gitu. Yang 1 harinya pokoknya bebas ya. Pokoknya aku nggak mau yang sampai benar-benar tertekan yang kayak aduh diet tapi aku nggak bisa makan ini dan itu. Yes bener, tapi hanya untuk sekian hari. Ada hari dimana aku bisa menikmatinya gitu. Dan perjalanan dietnya lebih menyenangkan loh buat aku sendiri ya. Hi guys, it's me. It's me. Siapa namanya? Ryan. What? Are you okay? Are you okay? Thank you. Can Mama continue? Nah memang pengennya dengan intermittent fasting ini one day nggak tahu kapan aku bisa sampai yang dalam seminggu 5 hari aku tuh bener-bener one meal a day. 1 harinya aku fasting 20 jam, kemudian 4 jam ada jendela makan, 1 harinya aku bebas mau ngapain aja. Pengennya kedepannya gitu. Sekian dulu video kali ini perjalanan diet aku di hari ke-24. Sampai ketemu lagi di next video perjalanan diet aku di hari ke-31 atau 1 bulan selama dari 2 Januari sampai 2 Februari. Bye. Whoa, what are we doing here, Mama? Mama, okay. No, Nibbo! Wow! Today.